Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitriani dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang hukum ekonomi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Emrendi Aridhayandi, SHMH. Hukum yaitu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Hukum tertulis adalah peraturan yang diatur oleh perundang-undangan dan hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Dan jika dilanggar, maka ada sanksi yang tegas. Sanksi ini ada beberapa macam, yaitu ada sanksi hukum, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi negara, ataupun adat hukum yang berlaku. Yang selanjutnya tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu dasar pengaturan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang bunyinya menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan terdapat pasal 28 ayat 5 yang bunyinya bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dapat diartikan hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Contohnya yang dianut Indonesia adanya trias politika, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Jadi, semua langkah gerak pemerintah harus berdasarkan aturan-aturannya. Tidak bisa bergerak tanpa belum ada aturannya. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Dan salah satunya peradilan tata usaha negara. Dan selanjutnya, unsur negara hukum. Yang pertama, adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Dan yang terakhir, adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Ekonomi atau bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi atau pemasaran barang, perdagangan barang, dan jasa. Barang dan jasa artinya pelaksanaan ekonomi atau bisnis berdasarkan hukum yang selalu tetap tujuannya mencapai keuntungan. Tidak mungkin ada yang melakukan ekonomi atau bisnis tidak mencari suatu keuntungan. Keuntungan di sini untuk apa? Kepastian, kemakmuran, dan juga keadilan. Dan selanjutnya adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Dan selanjutnya ada pembagian hukum. Maka hukum ekonomi menjadi seluruh bagian hukum, dan kalau diibaratkan pohon hukum, maka ada akarnya, ada daunnya, ada rantingnya. Semua yang berkaitan hukum bisa masuk ke wilayah bisnis atau ekonomi. Contohnya,
Hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan private. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama, adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya keuntungan yang menjanjikan. Yang ketiga, terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Dan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan bertindak. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Yang keempat, adanya klausula yang halal. Dan yang keempat, adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum dan yang kedua keamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.